Implikasi pentingnya, jika tesis keimat adalah sebuah operasi intelijen hitam atau operasi propaganda, maka seharusnya keimat yang mendominasi akun muda. Keimat ataupun pendukung keimat yang mendominasi akun yang lebih banyak kurang dari 3 tahun. Namun justru data menunjukkan kebalikannya. Makanya hari ini apa yang saya sampaikan itu membantah tuduhan propaganda atau penggiringan opini terhadap kelompok keimat dan membantah bahwasanya ada operasi hitam intelijen yang ingin memisahkan habaib dan ulama yang dilakukan oleh kelompok seperti PWLS dan keimat. Itu tidak terbukti secara empiris. Di balik ramainya dukungan Ba'alawi di ruang digital, tapi kok aneh didominasi oleh akun baru. Nah, kita memahami kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah prinsip dasar. Riset ini tidak menilai keabsahan atau tidak absah nasabah Ba'alawi. Tidak menilai terkait adab ataupun kehormatan personal siapapun. Fokus kajian ini adalah pola sosial digital. Itu bagaimana narasi klaim nasabah Ba'alawi bertahan di ruang publik. Apakah dukungan yang tampak masif itu organik secara sosial atau apakah itu ditopang oleh pola non-organik atau operasi narasi? Dengan kata lain, yang diuji adalah sistem, bukan individu. Makanya kalau misalkan mau membantah, ya bantah terkait kajian dalam pola sosial digital. Kemudian dalam kerangka berpikir, riset ini menggunakan pendekatan digital sosiologi, kemudian political communication, kemudian hegemony theory, Gramsci, dan probabilistic audit, bukan tuduhan yang absolut. Nah, asumsi dasarnya adalah jika sebuah narasi publik itu tampak dominan, maka harus ditopang oleh basis sosial yang wajar dan alami. Jika tidak, maka dominasi itu bekerja sebagai sistem, bukan sebagai suatu kebenaran. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa narasi Ba'alawi itu adalah sistem, bukan sebuah kebenaran. Kemudian ada pertanyaan riset yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apakah dukungan terhadap narasi Ba'alawi di ruang digital itu bersifat organik? Yang kedua, mengapa dukungan tersebut sangat kuat di komentar tetapi lemah secara kepercayaan publik? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat anomali usia akun yang mengindikasikan operasi narasi? Nah, hipotesis pada riset ini adalah yang pertama, dukungan Ba'alawi di ruang digital tidak sepenuhnya organik. Yang kedua, dominasi narasi dijaga oleh akun-akun yang relatif muda atau akun yang dibuat kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, pola akun yang muda ini berulang lintas kanal, indikasi operasi defensif narasi. Dalam hal ini, saya lebih mendekatkan dalam metodologi menggunakan sampel data 300 akun YouTube. Yang pertama adalah 100 akun terkait Reuni 212, kemudian yang 100 akun itulah podcast Cerita Untungs, dan yang 100 akun adalah podcast Deddy Corbuzier dan Habib Umar. Kenapa saya membuatkan sebuah sampelnya adalah hanya 3 saja kanalnya? Karena itu yang memberikan dampak ataupun impact yang sangat besar. Karena tidak semua orang yang aktif di sosial media yang membahas terkait polemik nasab itu ada di 3 kanal ini. Kemudian teknik samplingnya adalah random manual sampling, kemudian cross channel comparison, dan join date verification atau tanggal bergabungnya akun. Jadi tema kita pada hari ini adalah kita akan melihat dan menganalisis akun-akun yang ada di YouTube dan bagaimana akun-akun itu
narasikan, kemudian akun itu mengomentari daripada sebuah video. Nah, variabel utamanya adalah usia akun, kemudian arah narasi, mau pro Ba'alawi ataupun pro tesis Keimat, kemudian pola bahasa dan repetisi narasi, dan interaksi versus statement dumping. Temuan inti yang ingin saya sampaikan, temuan secara kuantitatif berdasarkan usia akun, persentase akunnya kurang dari 3 tahun. Untuk kanal IBHRS yang membahas terkait 212, itu akun di bawah 3 tahun itu 41%. Kemudian cerita untung yang kemarin baru dilaksanakan, itu 62% akun di bawah 3 tahun. Kemudian ketika podcast tanggal 20 Oktober yang lalu, Deddy Corbuzier dan Habib Umar, itu 65% akun yang di bawah 3 tahun. Kemudian rata-ratanya adalah 56%. Artinya lebih dari setengah pembela Ba'alawi berasal dari akun baru atau kurang dari 3 tahun. Kemudian temuan tambahan akun yang sangat besar, ya, kurang dari 3 bulan untuk kanal IBHRS itu akun di bawah 3 bulan adalah 0%. Kemudian cerita untung itu 4%, dan Deddy Corbuzier Habib Umar itu 4%. Ini bukan bot kasar, tapi operasi semi organik atau soft buzzer. Kemudian temuan pola narasi yang berulang, akun-akun muda menunjukkan pola yang konsisten lintas kanal. Yang pertama, mengunci dengan otoritas, ulama dunia dan nakobah internasional. Yang kedua, menghindari substansi metodologi. Yang ketiga, serangan personal terhadap Keimat ataupun pendukungnya. Kemudian keempat, framing adab dan dosa. Dan yang kelima adalah narasi identik dan redaksinya mirip. Pola ini tidak lahir alami dari sebuah diskusi yang bebas. Kemudian berikutnya adalah temuan probabilistik, audit non-organik. Dengan kategori akun lama lebih dari 5 tahun, probabilistiknya adalah non-organik itu 20%. Kemudian akun 3,5 tahun itu probabilitasnya adalah 35%. Kemudian akun kurang dari 3 tahun probabilitasnya adalah 75% yang non-organik. Dan akun yang kurang dari setahun atau plus narasi seragam itu 85% probabilitas non-organiknya. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan ilmiah. Akun muda memiliki resiko non-organik 3-4 kali lebih besar dibandingkan dengan akun lama. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana pro Ba'alawi dengan pro tesis Keimat, pro Ba'alawi akun kurang dari 3 tahun itu 72%. Kemudian pro tesis Keimat itu hanya 18%. Implikasi pentingnya, jika tesis Keimat adalah sebuah operasi intelijen hitam atau operasi propaganda, maka seharusnya Keimat yang mendominasi akun muda. Keimat ataupun pendukung Keimat yang mendominasi akun yang lebih banyak kurang dari 3 tahun. Namun justru data menunjukkan kebalikannya. Makanya hari ini apa yang saya sampaikan itu membantah tuduhan propaganda atau penggiringan opini terhadap kelompok Keimat dan membantah bahwasanya ada operasi hitam intelijen yang ingin memisahkan habaib dan ulama yang dilakukan oleh kelompok seperti PWLS dan Keimat. Itu tidak terbukti secara empiris. Maka secara analisis multi-layer variabel, satu akun itu bisa memiliki multi-variabel sekaligus. Yang pertama, satu akun tidak percaya nasabnya Ba'alawi, satu akun juga tak membela Ba'alawi secara sosial, satu akun juga mendukung figur karena stabilitas, dan satu akun juga takut konflik sosial. Sehingga satu akun atau satu orang itu mempunyai multi-layer variabel. Inilah sebabnya narasi bisa bertahan meski sebuah kepercayaan sudah runtuh.
Ini keunikan riset ini dibanding dengan riset sosial yang lainnya. Kemudian, validitas dan margin of error untuk ukuran sampel 300 akun, cross-channel validasi, margin of error-nya adalah 2,5%. Bias dikontrol dengan kanal pembanding, kemudian narasi lawan, dan usia akun. Dan ini valid secara metodologis dan untuk pemahaman publik yang bisa saya sampaikan hari ini. Artinya, kesimpulan utama yang saya sampaikan pada episode kali ini, ramainya pembelaan Ba'alawi di ruang digital ternyata ditopang oleh akun-akun baru ya, yang semakin populer kanalnya, maka semakin tinggi dominasi akun muda. Ini menunjukkan bahwa narasi Ba'alawi hari ini bekerja sebagai sistem pertahanan digital, bukan sebagai kepercayaan publik yang hidup secara alami. Artinya, narasi Ba'alawi bukan suatu kebenaran. Demikian dari saya. Terima kasih.